Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai apa yang kita bahas hari ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya lah kita masih bisa membahas ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, pembahasan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang apa itu syirik, dan kita harus menghindari perbuatan syirik tersebut. Teman-teman, syirik itu adalah penyakit akidah yang paling berat. Syirik itu adalah dosa terbesar. Apakah syirik itu, teman-teman? Syirik adalah menduakan Allah, menyekutukan Allah. Jadi syirik itu bisa kita, yang terpenting jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Jika kita menyembah selain Allah, maka itu yang dinamakan dengan syirik. Seperti jika orang yang syirik itu biasanya menyembah patung, menyembah tumbuh-tumbuhan yang besar, menyembah kuburan, menyembah gunung, itu yang namanya syirik. Padahal Tuhan kita yaitu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang pantas kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jika kok ada orang yang menyembah batu, menyembah gunung, orang tersebut dinamakan dengan orang yang syirik. Teman-teman, sekali lagi, syirik itu adalah dosa terbesar. Karena teman-teman, termasuk ucapan yang mengandung syirik kecil adalah dengan mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Itu tidak boleh. Kalau Allah sudah berkehendak, ya hanya Allah yang berkehendak. Tidak boleh kita mengatakan kepada orang lain dengan kehendakmu. Tapi semua ini terjadi karena sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma berusaha, tapi yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma berusaha dan berikhtiar. Yang berkehendak menjadikan sesuatu nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, syirik
itu ada dua macam. Yang pertama, syirik besar yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam dan kekal di dalam neraka. Jika memang orang yang musyrik ini ia meninggal dunia dan belum sempat bertobat dari kemusyrikannya. Oleh karena itu, syirik besar itu merupakan suatu jenis ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa memohon sesuatu kepada selain Allah, seperti berdoa atau memohon sesuatu kepada gunung, kepada tumbuhan besar, pada batu-batu dengan menggunakan sesajen-sesajen atau sembelihan yang biasanya kita sering melihat di Laut Kidul atau tempat-tempat angker. Jika orang itu meminta-minta kepada jin yang ada di situ dan menyembah jin tersebut, maka orang itu dihukumi musyrik karena menyembah atau memohon sesuatu kepada selain Allah, memohon sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti agar diluluskan keinginan-keinginannya dan agar dihindarkan dari kerusakan dan mara bahaya, tapi mintanya kepada selain Allah, maka itu dihukumi musyrik, dan orang yang musyrik akan kekal di dalam neraka, kecuali dia mau bertaubat dari kemusyrikannya sebelum ajal menjemputnya. Teman-teman, ada juga syirik kecil. Syirik kecil itu terdiri dari dua macam. Syirik tadi ada dua macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Sekarang syirik kecil itu juga dibagi menjadi dua, yang tampak dan yang tidak tampak, yang dohir dan yang sir. Syirik kecil yang tampak nyata bisa berupa ucapan maupun perbuatan. Yang berupa ucapan misalnya sumpah dengan nama selain Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik, karena sumpah itu hanya untuk Allah kita menyembah. Kita hanya harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Seperti tadi, ucapan yang mengandung syirik kecil seperti ucapan atas kehendak Allah dan juga atas kehendakmu, itu tidak boleh. Kalau
segala sesuatu itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk seperti jin, seperti manusia, seperti malaikat itu cuma sebagai orang yang berusaha dan berikhtiar, tapi yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, adapun syirik kecil yang berupa perbuatan, misalnya memakai jimat, memakai gelang sakti, memakai kalung atau lainnya dengan tujuan untuk menolak bahaya. Dia mempercayai bahwa jimat itu bisa membawa keberuntungan, mempercayai bahwa tidak ada yang bisa mengambil nyawanya jika memakai jimat tersebut. Itu tidak boleh, karena semua itu sudah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sudah waktunya mati, ya mati. Kalau dia sudah waktunya celaka, ya celaka. Tidak boleh percaya dengan kekuatan-kekuatan jimat yang mana jimat tersebut diyakini bisa memberikan dia keberuntungan. Itu tidak boleh, teman-teman. Itu termasuk syirik kecil yang berupa perbuatan. Tadi ada dua ya, syirik kecil, yaitu dari perkataan, dan yang kedua ini dari perbuatan. Teman-teman, akan tetapi bila dia meyakini bahwa jimat, gelang, kalung dan sejenisnya itu dengan sendirinya bisa menjauhkan bahaya atau bencana, maka ia termasuk syirik besar. Berarti kalau dia percaya bahwa jimat itu bisa menghindarkannya dari mara bahaya, teman-teman, itu termasuk menjadi syirik besar, teman-teman. Karena hal itu ia bergantung kepada selain Allah. Berarti kita tidak boleh mengatakan atau mempunyai keyakinan bahwa sabuk atau kalung atau jimat itu bisa membuat kita kaya atau bisa menolong kita dari bahaya. Misalnya ada orang yang akan berangkat ke kota, lalu dia memakai jimat agar nanti tidak dirampok orang. Itu perbuatan yang keliru. Dia meyakini dengan jimat tersebut dia tidak akan terkena mara bahaya. Itu termasuk dosa besar, karena kita hanya harus memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman,
cukup di situ dulu apa yang kita bahas ya teman-teman. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat. Teman-teman, jika ada salah kata dari saya minta maaf yang sebesar-besar. Jika ada yang belum paham dengan pembahasan kali ini, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan sekali lagi saya minta maaf jika ada salah kata di pembahasan kita kali ini, karena kita semua adalah makhluk biasa yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita salah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Teman-teman, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.